فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita seperti biasa. Insyaallah kita termasuk orang yang senang ketika menghadiri kajian seperti ini, berbahagia karena berkumpul bersama dengan sesama muslim, sesama mukmin. Di sini kita tidak memandang jabatan, tidak memandang status. Kita semua sama di sini ingin meraup, mengalap keberkahan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran maupun Sunnah, terlebih dari hadis-hadis Nabi SAW yang sedang kita bacakan, di mana kita pada hari ini insyaallah akan masuk pada bab keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya sholat berjamaah. Namun sebenarnya ada satu hadis yang tertinggal, yaitu kaitannya tentang mengqadha sholat yang terlewatkan. Ya, bab qadha'il fawaid wa tartibiha. Kita akan bacakan hadisnya secara ringkas karena hadis ini sudah diulang-ulang. Namun kita sebutkan kata kuncinya bahwa sholat fardu tidak akan gugur ketika seseorang terlupakan, tertidur, atau tersibukkan. Seseorang gugur sholat hanya saat ketika dia haid. Ya. Wanita tidak mengqadha sholat tetapi tetap mengqadha puasa. Atau seseorang yang pingsan dalam waktu yang cukup lama, dalam waktu yang cukup lama, sebulan, 2 bulan, atau lebih lama dari itu, yang menyulitkan bagi dia untuk mengqadha semua sholat-sholatnya. Sebagian ulama menyebutkan yang seperti ini insya Allah tidak perlu mengqadha. Tapi kalau misalnya dia 1 hari, 2 hari, apalagi hanya 1 sholat, maka dia tetap wajib mengqadhanya kapanpun dia mengingatnya dan menyadarinya. Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur atau terlupa akan sholat fardu, maka hendaknya dia kerjakan saat dia menyadari, mengingatnya. Adapun hadis yang ada di bab ini, beliau hanya menyantumkan satu hadis, yaitu ketika beliau terlewatkan sholat asar saat perang Khandaq. Ini sudah disebutkan pada kesempatan lalu. Namun di sini Syekh ingin menyinggung satu hal, yaitu tentang bagaimana mengerjakan sholat yang tertinggal ketika sudah masuk waktu sholat yang kedua. Urutan yang kita kerjakan mana dulu? Apakah sholat yang sedang kita masuk waktunya, yang hadir, kemudian baru mengqadha sholat yang tertinggal, atau mengqadha dulu sholat yang tertinggal baru mengerjakan sholat yang sedang berlangsung waktunya? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabat asy-syams faja'ala yasubbu kuffar Quraisy
قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim karena memang kebanyakan atau bisa dikatakan semua hadis yang kita bacakan itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis-hadis Umdatul Ahkam diambil dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi beliau memang mengkhususkan hadis-hadis yang sahih. Jabir bin Abdullah bercerita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang pada hari Khandaq. Pada hari perang Khandaq, yaitu ketika Nabi SAW sibuk membuat parit dan sibuk meladeni orang-orang musyrikin, musuh-musuh Allah yang mau menjajah kota Madinah. Nabi SAW berharap bisa melindungi kota Madinah, jangan sampai orang-orang musyrikin bisa menembus ke dalam. Akan Nabi tersibukkan melawan, ya, membuat parit yang begitu dalam, lebar, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Disebutkan saat Nabi SAW sedang berpuasa, ada juga kejadian ada satu batu yang begitu besar tidak sanggup dipecahkan oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW mampu memecahkannya dengan mudah atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah paritnya jadi, datang orang-orang musyrikin, Nabi SAW meladeni. Terjadi peperangan dari mulai siang atau mungkin sebelumnya sampai masuk waktu sholat asar, sampai idza gharabatis syams, ketika matahari sudah terbenam. Matahari sudah terbenam, Umar datang kepada Nabi SAW. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy, sambil istilahnya nyepatani, ya kalau orang kita nyepatani orang Quraisy, dasar orang Quraisy, dasar orang kafir, orang musyrikin. Gara-gara mereka, kata dia, ya Rasulullah, ma kittu usallil asra hatta kadatish syamsu taghrub. Aku belum sempat salat asar sampai benar-benar matahari mau terbenam, terlambat. Lalu apa kata Nabi SAW? Mencoba menenangkan sahabat Umar. Umar yang lagi gelisah, subhanallah, gelisahnya bukan ketinggalan pekerjaan, kelewatan urusan duniawi. Umar marah-marah, dan ini disebut hukumnya atau istilahnya adalah ghirah, kecemburuan seorang muslim dalam urusan agamanya. Ketika agamanya terusik, merasa tidak terima, ini disebut ghirah, dan ini sifat yang terpuji dalam diri seorang mukmin. Umar tidak terima sholatnya keganggu karena sibuk ngurusin orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Jadi sambil mesuh-mesuh bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya hampir tidak sempat sholat asar kecuali matahari sudah terbenam. Nabi apa katanya? Menenangkan Umar. Wallahi ma shallaitu. Sampai bersumpah Nabi, demi Allah Umar, aku pun belum sholat asar. Hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi sengaja menunda sholat asar, bukan karena Nabi lupa, bukan karena tersibukkan, tanpa adanya kesempatan dari Nabi SAW untuk mengerjakan sholat asar. Jadi sengaja Nabi SAW menunda sholat asar sampai masuk maghrib. Nabi mengatakan, ma shallaituha Umar, aku pun belum sholat. Jadi bukan Nabi mengatakan karena baru ingat. Para ulama mengatakan ini Nabi mengatakan dengan penuh kesadaran, menenangkan Umar, malah tenang Umar, saya juga belum sholat katanya. Wallahi, sampai bersumpah. Qala faqumna ila Buthan, maka kami pun sudah masuk maghrib, sudah masuk waktu maghrib, kami pun mendatangi sebuah lembah di Madinah namanya Buthan. Fatawadda'a lis-shalah, Nabi pun berwudu untuk salat.
wa tawadda'na laha. Kami pun berwudu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu setelah ada kesempatan untuk sholat. Nah, kalau misalnya masih tersibukkan ya berarti lanjut. Nah, ini tentu setelah selesai urusan orang-orang kufar, berhasil menjaga kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk waktu maghrib, sudah terlewat awal waktu, malah mau masuk waktu isya mungkin. Langsung bergegas menuju ke sebuah lembah, Nabi berwudu, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya ikut berwudu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Fasallal asra ba'dama gharabatis syamsu. Maka Nabi kemudian sholat asar setelah matahari terbenam. Thumma shalla ba'daha al-maghrib. Kemudian sholat setelahnya sholat maghrib. Artinya kita sadari bahwa waktu yang sedang berlangsung sholat apa? Sholat maghrib. Tapi Nabi tidak sholat maghrib dulu, melainkan sholat asar dulu, karena memang asalnya demikian. Urutannya seperti itu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan juga dalil-dalil yang lainnya menyebutkan bahwasanya salat sudah diatur sedemikian rupa urutannya, ya. Sehingga sebisa mungkin seseorang mengerjakan salat ini sesuai dengan urutannya. Dengan catatan salat yang sedang berlangsung, waktu salat yang sedang berlangsung masih ada cukup waktu untuk mengerjakannya sebelum keluar lagi waktunya. Ya. Jadi misalnya maghrib jam 6, isya jam 7, jam setengah 7, masih ada waktu setengah jam. Belum sempat sholat asar, ya, terlupa, tertidur, atau tersibukkan seperti Nabi SAW. Maka sholat asar dulu, karena masih cukup waktu. Setelah sholat asar masih bisa kita sholat maghrib, tanpa sampai keluar waktu lagi. Tapi kalau kondisinya mepet, ya, mau azan isya tersisa 5 menit misalnya. Nah, ini daripada nanti sholat asar malah sholat maghribnya ikut-ikutan keluar waktu, karena setelah sholat asar masuk waktu isya, padahal dia belum sholat maghrib, jadi double yang keluar sholatnya. Asar sudah keluar dari waktunya, maghrib keluar dari waktunya. Maka dalam kondisi seperti ini sholat apa dulu? Sholat maghrib dulu, ya, biar tidak apa-apa sholat asarnya nanti dikerjakan setelah masuk waktu sholat isya, karena memang dari awal sudah keluar waktunya, ya. Kita baru sempat mau mengerjakannya, ketika baru ingatnya pas setelah isya, atau baru sempatnya mengerjakan setelah sholat isya, maka kita kerjakan semampu kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun perlu diperhatikan bahwa banyak para ulama menyebutkan kisah ini terjadi sebelum turunnya ayat tentang perintah melaksanakan sholat dalam kondisi perang dengan tata cara tertentu. Kan ini terjadi karena Nabi sibuk perang, tidak bisa sholat dengan cara yang normal, yang ideal. Ya, alasannya seperti itu, tidak sempat untuk takbir, menghadap kiblat, khusyuk melihat sujud misalnya, berdoa yang banyak, tidak sempat karena lagi perang. Nanti tersibukkan, ya. Sehingga sekarang hukumnya berbeda, tidak boleh sengaja meninggalkan sholat keluar dari waktunya. Keluar dari waktunya, apapun itu ya kondisinya, jangan sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat tentang perintah tetap melaksanakan sholat meskipun dalam kondisi perang, yaitu dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Ya, idza qumta fihim faltaqum ta'ifatun, dan seterusnya. Namanya sholatul khauf, sholat dalam kondisi takut, tetap dikerjakan. Bahkan diperintahkan untuk tetap dilakukan berjamaah padahal lagi perang. Nah, ini nanti juga akan faedahnya bagaimana kita fahami sholat berjamaah itu hukumnya apa. Apakah sebatas sunnah atau sampai hukumnya wajib. Nah, sholat asar ini keluar sampai maghrib jelas tidak boleh. Setelah turunnya ayat tentang perintah mengerjakan sholat meskipun dalam kondisi perang. Tapi kalau sengaja menunda sholat zuhur
sampai dilakukan di waktu asar, para ulama mengatakan ini tidak sampai keluar waktu. Ya. Jadi sengaja kegiatannya dilakukan sebelum zuhur. Ya. Kegiatan berjalan belum selesai sampai asar. Dan itu cukup darurat kegiatannya, seperti dokter melakukan tindakan operasi atau tindakan pengobatan yang tidak bisa dijeda. Saya lagi ngejahit, jahit kulit misalnya. Nah, kalau di sholat dulu keburu biusnya habis misalnya, atau keburu darahnya tambah mengalir banyak, nah ini selesaikan dulu. Itu sengaja meninggalkan sholat zuhur sampai ke sholat asar. Para ulama kalau yang seperti ini tidak masalah, karena memang sholat zuhur dan sholat asar pada dasarnya boleh dijamak di waktu sholat asar dengan jamak takhir, seperti itu. Banyak faedah-faedah yang diambil dari kisah ini, diantaranya adalah tadi dalam hal urutan mengerjakan sholat yang terlewatkan, mengqadha sholat, ya, diurutkan sesuai urutan yang ideal. Kalau cukup waktunya, kalau tidak cukup maka sholat dulu di waktu sholat yang sedang berlangsung, barulah mengerjakan sholat yang tertinggal. Di antara faedah yang diambil juga jawazud du'a 'ala zalim, bolehnya mendoakan orang yang berbuat zalim. Ya. Karena di riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW mengatakan mala Allahu butunahum wa kuburahum naran. Nabi berdoa, mendoakan orang-orang kufar, semoga Allah memenuhi penuh dan juga kuburan-kuburan mereka dengan api. Semoga Allah membakar perut mereka, membakar kuburan mereka. Nah, ini Nabi mendoakan orang yang zalim. Pada dasarnya boleh. Ya, apalagi memang dia terzalimi. Ya. Dan kita patut berhati-hati dari doa orang yang terzalimi, ya. Karena Nabi mengatakan fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi itu tidak terhalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menggambarkan dalam syairnya seperti panah yang melesat langsung sampai kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan meskipun doa itu keluar dari lisan orang kafir, kalau statusnya dia terzalimi, bisa saja Allah kabulkan doanya. Dia mendoakan kita yang berbuat zalim, langsung terwujudkan. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima, masyru'iyatu tahwinil masaibi 'alal musabin. Ya. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah dianjurkan menenangkan, menghibur orang yang terkena musibah atau terkena suatu masalah. Dihibur, ditenangkan, seperti ucapan Nabi ketika Umar begitu gelisah belum sempat sholat asar, Nabi mengatakan wallahi ma shallaituha, Umar tenang, aku pun belum sholat. Yang mencoba menenangkan Umar. Baik, kita pindah ke bab berikutnya, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Beliau di sini memberikan satu muqaddimah, Syekh Abdullah Al-Bassam memberikan muqaddimah yang begitu istimewa sekali. Kata beliau, min sumuwi hadhihi syari'ah annaha tushra'u fi kathirin min ibadatiha atau tashra'u fi kathirin min ibadatiha al-ijtima'ati allati hiya ibaratun an mu'tamaratin islamiyah. Di antara istimewanya syariat Islam itu ada beberapa syariat yang memerintahkan kita untuk ngumpul. Jadi ngumpul itu salah satu perbuatan yang terpuji. Ya. Sebaliknya, seseorang yang menyendiri, berpecah belah, memisahkan dari jamaah kaum muslimin, ini tercela. Ya. Nabi SAW bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah dan juga pertolongannya bersama jamaah. Faman syadza finnar. Siapa yang menyendiri, maka dia bisa menyendiri di dalam neraka. Memisahkan diri, ya dia mau menyendiri di dalam neraka. Pentingnya berijtima'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah bersama-sama, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah.
yajtami'u fiha al-muslimuna liyatawasalu wa yata'arafu wa yatashawaru fi umurihim wa yata'awanu ala halli masyakiliha wa tadawulir ra'yi fiha. Di mana di dalam perkumpulan itu kaum muslimin bisa mendapatkan banyak maslahat, ya. Tawasul, saling komunikasi, ngobrol pun menyenangkan. Wa yata'arafu, saling mengenal, ya, dengan tetangga dan yang lainnya. Wa yatasyawaru fi umurihim, bisa musyawarah, bisa konsultasi, bisa minta pendapat, curhat. Wa yata'awanu ala halli masyakiliha, berusaha untuk memecahkan masalahnya, mencari solusinya sama-sama. Wa hadhihi al-istima'at fiha min al-manafi' al-'azimah wal fawaid al-jasimah. Faedahnya banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah ta'limul jahil. Ketika mempraktekkan suatu kegiatan yang baik dan benar, dipraktekkan bersama-sama, di situ ada nilai yang begitu lembut sekali. Apa? Orang yang salah bisa melihat mana yang benar. Termasuk diantaranya adalah sholat berjamaah. Orang ketika melaksanakan sholat jamaah, ketika sholat dia ternyata ada yang keliru, dia akan melihat sholat yang ada di sebelahnya. Loh, kok beda? Akhirnya dia bertanya, oh ternyata begini sholat yang benar. Ya, misalnya ada orang mengangkat kedua tangan, ya, kurang tepat caranya misalnya. Dia mengangkatnya terlalu rendah di perut. Nah, ini jelas keliru. Ada yang seperti itu. Atau yang berlebihan, mengangkat kedua tangan saat sholat begitu termotivasi sekali, semangat sekali, sampai tinggi, lebih tinggi dari kepalanya, Pak. Ada. Nah, ini keliru. Ya. Maka bagaimana mengangkat tangan yang benar? Kurang lebih berdiri dulu dalam kondisi sudah sempurna, kemudian mengangkat tangan. Ya, tidak mengangkat kedua tangan saat baru bergerak dari sujud. Ya, langsung mengangkat kedua tangan. Kalaupun yang ada yang dipraktikkan oleh beberapa kaum muslimin itu saat dalam kondisi duduk mau bangun dari sujud, angkat dulu kedua tangan baru bangun, itu ada memang. Jadi lagi duduk tahiyat misalnya, ya, kemudian mau bangun ke rakaat berikutnya, dia lagi duduk angkat tangan dulu baru berangkat naik ke atas. Ada memang yang seperti itu, karena memang memahami hadisnya seperti itu. Namun yang masyhur, tunggu dulu berdiri, berdiri dulu dengan tegap, baru mengangkat kedua tangan sejajar. Boleh milih sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, tanpa harus disentuhkan, tanpa harus ditempelkan. Nabi SAW mempraktekkan seperti yang dijelaskan oleh para sahabat, hadwa mankibaih, sejajar saja, tidak harus ditempelkan. Hadwa udzunaih, sejajar dengan telinga, tidak harus ditempelkan, bahkan sampai jempolnya harus nyentuh telinga bawah, telunjuknya harus nyentuh telinga bagian atas. Ini menurut kami terlalu berlebihan. Ya. Yang sedang-sedang saja, ya, yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan, malah tidak disukai di dalam agama. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taghlu fi dinikum, atau dalam dalil yang lain, jangan berlebihan dalam agama kalian. Jadi diantaranya taklimul jahil, mengingatkan orang yang jahil. Atau misalnya dia berzikir, misalnya berzikir pakai tangan kanan dan tangan kiri, ya, ini kurang tepat. Yang afdol berzikir hanya menggunakan tangan kanan, menghitung tasbih, tahmid, tahlil dengan tangan kanan. Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat, kana ya'qidu tasbiha biyamini. Jadi hitung tasbih pakai tangan kanan. Karena memang banyak diantara prakteknya Nabi kalau sholat, kalau mengerjakan sesuatu yang positif, yang baik, terpuji, suci, mulia, pakai tangan kanan. Tapi yang kotor, najis dan yang sebagainya, yang semisalnya pakai tangan kiri. Maka dalam berzikir bagusnya pakai tangan kanan saja. Nah, ini diingatkan juga. Ketika sholat misalnya,
menguap. Nah, ini salah juga. Ketika melihat sebelahnya menguap dalam sholat, yang benar adalah ditutup sebisa mungkin. Bahkan dalam prakteknya yang lain dijelaskan kalau bisa ditahan pakai gigi geraham. Jadi lagi sholat angop itu digigit gigi gerahamnya sekuat mungkin, jangan sampai lepas kalau bisa. Atau memang kalau sudah terlanjur ditutup pakai tangan atau dengan kain. Karena Nabi SAW menyebutkan Allah yakrahut tatha'ub wa yuhibbul utas. Allah itu tidak suka dengan menguap. Allah sukanya itu bersin. Kalau ada hambanya bersin, Allah suka. Karena dengan bersin seseorang mengucap alhamdulillah, tambah semangat. Tapi kalau menguap, kesempatan syaitan masuk ke dalam mulut kita. Maka saat sholat jangan dilepas mulutnya, ya. Apalagi seseorang harusnya apa? Menyadarkan, membawa pembawaan bahwa dirinya sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya yakin orang yang menguap dalam sholat dan tidak ditutup, tidak beradab, ya. Dia kalau ketemu sama orang yang dia hormati pasti nguap ditutup. Ya, ketemu teman, ketemu pasangan, orang tua, dia pengen berusaha beradab sebisa mungkin. Dan dia merasa malu kalau nguap di hadapan orang. Maka ya di hadapan Allah lebih pantas untuk kita lebih beradab di hadapan Allah. Dan juga contoh-contoh yang lain, ta'limul jahil. Wa musa'adatil ajiz. Di antara faedah yang lainnya adalah bisa saling menolong ketika ada yang lagi butuh pertolongan. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu kabar teman kita yang lagi sakit atau lagi ada masalah, kecuali pas lagi ketemu di masjid. Ketemu di masjid ngobrol, ada teman bilang, "Mas, ngerti nggak Mas? Fulan lagi meriang misalnya. Lagi sakit. Lagi sakit. Berapa hari? Pantasan tidak pernah kelihatan di masjid. Yuk, tengok. Ternyata sakitnya parah misalnya. Ternyata harus dirawat di rumah sakit. Tambah perlu lagi dijenguk, tambah perlu lagi dibantu. Dan nggak tahu kalau kita tidak ngumpul. Ya, kadang-kadang tidak tahu kabarnya kecuali kalau lagi ngumpul. Wa talyinil qulub, melembutkan hati, wa izhar izzil Islam, menampakkan kemuliaan Islam. Tambah ramai, orang-orang tambah segan melihat Islam yang begitu bersatu, ya. Tapi kalau sendirian, ya orang tidak ngelihat segan kepada keislamannya. Apalagi non muslim melihat Islam, ya Allah sendirian sholatnya, misalnya satu masjid yang besar sholat sendirian, ya, dia yang imam, dia yang azan, dia yang qomat, dia juga yang makmum. Tapi kalau tambah ramai, orang lihatnya masya Allah, ya, kuat, kelihatan kuatnya. Wal qiyam bi sya'airih, ya, menampakkan syiar-syiar Islam. Wa awwalu hadhil mu'tamarati salatul jama'ati fil masjid. Perkumpulan-perkumpulan yang paling mulia diantaranya dalam Islam, yang paling utama adalah salat berjamaah di masjid. Fahuwa mu'tamar, kata beliau, itu seperti mu'tamar, perkumpulan saghir baina ahlil mahallatil wahidah yajtami'una kulla yawmin wa laylatin 5 marratin fi masajidihim, bahkan diulang-ulang 5 kali sehari. Fayatawasaluna wa yata'arafuna wa yuhaqqiquna nuwatal wahdatil islamiyyatil kubra, menunjukkan persatuan yang masya Allah. Kita mulai masuk dalam hadis-hadisnya terkait tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita belum membahas hukumnya, ya, kita baru membahas keutamanya dulu. Hadis yang ke-55. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat berjamaah lebih afdol daripada salat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Ya, 27 derajat. Jadi kalau misalnya salat sendirian dia di derajat kelas 1, ya, maka salat yang berjamaah di derajat kelas berapa? Kelas 2, 27 atau kelas 28, karena selisihnya 27 kata Nabi. Ya.
tafdulu salat al-fadzi bi 27 derajat. Selisihnya itu 27 derajat. Berarti di atas derajat yang ke-27. Ya, pahalanya dan juga keutamaannya. Ya. Nanti nikmatnya di surga juga berbeda. Orang yang biasa salat sendirian dengan orang yang biasa salat berjamaah jelas berbeda. Al-fadzu bil fa'i wadh dzalil mu'jamati al-fardu. Salatul fadzi artinya salatul fardi, salat munfarid. Darajah qala Ibnu al-Athir lam yaqul juz'an wala nasiban wala nahwa dzalik. Ibnu al-Athir ini punya kitab namanya An-Nihayah fi Gharibil Athar, ya. Kamus lafaz-lafaz dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah, kebanyakan dalam sunnah, ya. Beliau ketika menjelaskan darajah lam yaqul juz'an, kata Ibnu al-Athir, Nabi SAW tidak menyebut bagian, tidak menyebut nasib, wala nahwa dzalik. Li'annahu arada ats-tsawab min jihatil 'uluwi wal irtifa'. Karena Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, ya, dalam ucapannya maksudnya adalah pahala atau ganjaran min jihatil 'ulu, dari sisi tingginya, ya, mulianya. Fad darajat ila jihati fawq. Karena yang namanya darajat itu, ya, seringkali diistilahkan darajat itu tangga, daraj. Tangga. Ya, karena tangga itu ya ke atas, ya. Apa saja faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, bayan fadli salati ma'al jamaah. Keutamaan salat berjamaah, itu jelas. Bayan qillati thawabi salatil munfarid binisbati li salatil jamaah. Penjelasan sedikitnya pahala orang yang sholat sendirian daripada sholat berjamaah kalau dibandingkan dengan sholat berjamaah. Bahkan beliau menyebutkan di faedah yang ketiga, al-farqul kabir. Selisihnya itu enggak 23 derajat tapi 27 derajat. Ya, dalam riwayat yang lain 25 kali lipat. Nah, diaf. Yang keempat, ini faedah yang cukup teliti sekali, detail sekali diambil dari Syekh. Kata beliau, sihhatu salatil munfarid wa ijza'uha anhu. Barangkali di antara sebagian kita masih meragukan. Karena memang ada di antara ulama, kita sedikit berikan bocoran, ada di antara ulama yang mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, nanti kita sebutkan dalil-dalilnya di beberapa hadis berikutnya, tidak sekarang. Nah, kalau kita pernah mendengar salat berjamaah itu hukumnya wajib, berarti salat sendirian sah atau tidak? Maka dari hadis ini beliau mengatakan salat sendirian hukumnya sah. Meskipun bagi mereka yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib, tapi salat sendirian dilihat sah tidaknya, maka jawabannya sah. Kenapa? Li'anna lafdhu afdal fil hadis yadullu ala anna kilas salatain fihi fadlun. Karena Nabi mengatakan salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, secara bahasa, secara logika kita paham berarti dua-duanya punya keutamaan. Hanya saja salat berjamaah lebih utama. Ya, jadi seakan-akan mengatakan seperti ini, salat jamaah itu utama, salat sendirian pun bagus, tapi salat berjamaah hukumnya lebih utama, afdol. Ya. Apalagi ketika menyebutkan bahwa salat berjamaah tafdulu salat al-fadzi, ya, melebihi derajatnya salat sendirian 27 derajat. Artinya salat sendirian 1 derajat, salat berjamaah 27 derajat. Kalau Nabi saja mengatakan bahwa salat sendirian dapat 1 pahala atau 1 derajat, berarti salatnya sah. Karena kalau memang salatnya sendirian tidak berjamaah tidak sah, maka ya jelas dia tidak akan dapat pahala sedikit pun. Ya, tapi orang yang salat sendirian juga, ya, disimpulkan bahwa salat sendirian hukumnya sah. Meskipun salat, misalnya dia berpendapat bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Lalu bagaimana? Berarti dia salatnya sah, tapi dia berdosa. Misal kita berkeyakinan salat jamaah hukumnya wajib, dia berdosa dari sisi tidak salat berjamaahnya. Ya, dia keliru kalau seandainya kita yakini bahwasanya salat jamaah hukumnya wajib. Ya, mungkin sampai detik ini jamaah masih meyakini bahwasanya salat jamaah hukumnya apa?
Mayoritas di sini meyakini sholat jamaah hukumnya apa? Sunnah. Ya, mungkin mayoritas meyakini hukumnya sunnah. Tapi tunggu sampai nanti kita bacakan dalil-dalil mereka yang mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Apakah jamaah akan berubah pikiran atau tidak? Ya, tapi meskipun seandainya yang benar adalah hukumnya wajib, sholat sendirian hukumnya tetap sah. Tapi dia keliru, salah dalam sisi tidak melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi kalau dia punya uzur. Ya, kalau seseorang tidak melaksanakan sholat jamaah karena uzur, jelas. Bahkan disebutkan dalam hadisnya, siapa yang terbiasa sholat berjamaah, kemudian suatu ketika dia terhalang karena sakit atau safar, Nabi SAW mengatakan pahalanya tetap mengalir sebagaimana dia saat sehat atau saat dia mukim. Meskipun dia sholat sendirian karena sakit, sholat di rumah, tapi karena sebelumnya saat dia sehat, saat dia mukim, tidak safar, sholatnya berjamaah terus, pahala sholat jamaah tetap mengalir. Nah ini tambah lagi, jadi sholat sendirian hukumnya tetap sah. Hadis berikutnya yang menjelaskan tentang fadilah sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Kata Nabi, salatnya seseorang dalam jamaah dilipat gandakan dalam salatnya 25 kali lipat daripada salatnya di rumah. Salatnya di rumah dikali 25 untuk pahala kalau dia mengerjakannya di masjid berjamaah. Wadzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu. Ini Nabi SAW mengatakan alasannya karena dia di rumah kalau berwudu dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan, bersungguh-sungguh, ya tidak meremehkan wudu, bahkan sunnah-sunnahnya diperhatikan. Tsumma kharaja ilal masjid la yakhruju illa shalah. Kemudian keluar menuju ke masjid, enggak ada urusan apa-apa kecuali pengen salat. Lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkah dalam satu langkah kecuali setiap satu langkahnya pahala diangkat, dosa dihapus. Derajat dia terangkat satu derajat setiap satu langkah. Ya, dalam hadis yang lain satu langkah mengangkat derajat, satu langkah yang lain menghapus dosanya. Riwayatnya dalam riwayat yang lain ihdaha tarfa'u darajah wal ukhra tahuttu khati'ah. Jadi satu langkah mengangkat pahala, satu langkah lagi yang kiri menghapus dosa atau seterusnya. Tapi dalam hadis ini dalam setiap satu langkah ya fadilahnya dua. Keangkat derajatnya sekaligus otomatis dosanya kehapus satu dosa. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. Kalau dia lagi sholat, sudah selesai sholat, saat selesai sholat, masih saja malaikat mendoakan dia, mensolawati dia. Solawat artinya doa kesejahteraan. Doa kesejahteraan. Malaikat mendoakan kita, menyolawati kita. Selama kita masih duduk di tempat sholat kita. Apa doanya malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma gfirlah, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikan kesejahteraan bagi si fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Selama dia duduk di tempat musolahnya belum beranjak. Wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah. Dan dia, kata Nabi SAW, dianggap dalam kondisi sholat selama dia masih duduk di tempat sholatnya menunggu sholat berikutnya. Subhanallah, padahal dia duduk saja, tapi pahalanya dihitung dia lagi sholat. Kata Nabi SAW. Termasuk orang yang nunggu, ya sebelum azan atau datang setelah azan, nunggu qomat. Selama dia masih duduk menunggu sholat, dia dihitung sedang sholat. Di saat itu pula para malaikat sedang mendoakan dia. Allahumma sholli alaihi, Allahumma gfirlah, Allahumma arhamhu. Dan doanya malaikat sangat istimewa sekali. Ya. Nah, di hadis ini yang perlu diperhatikan ada perbedaan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya menyebutkan berapa derajat? 27. Sedangkan hadis ini menyebutkan berapa kali lipat? 25. Nah, ini khilaf di antara para ulama bagaimana mereka mencoba memahaminya. Dengan banyak sekali pendapat mereka, ya. Ada yang mengatakan bahwa
Perbedaannya adalah kalau seseorang sholat di awal waktu dapat takbiratul ihramnya imam sampai salam bareng dapatnya 27. Tapi kalau terlambat dapatnya 25. Ada yang mengatakan kalau sholat jahriyah 27, kalau sholat sirriyah 25. Ya. Ada yang mengatakan lagi perbedaannya kalau orangnya saat sholat khusyuk terpengaruh dengan makna ayat yang dibacakan, dia benar-benar mau tadabburinya dapat 27. Tapi kalau sholatnya lalai, tidak paham apa yang dibaca, bahkan pikirannya kemana-mana, dapatnya 25. Ya. Ada lagi yang mengatakan yang sholat berangkatnya jalan kaki dapat 27. Yang naik sepeda atau naik motor dapatnya 25. Ini banyak penjelasan di antara para ulama. Ada lagi yang menjelaskan tentang kekhusyuan, tentang terlambat, ya, dan lain sebagainya. Namun pendapat yang benar ini semua hanya tebak-tebakan saja para ulama. Jadi mereka mencoba mentakwil sefahamnya mereka, tapi jelas tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Mereka hanya menyebutkan ya mungkin 27 ya, yang sholatnya jalan kaki, 25 yang sholatnya pakai kendaraan, naik unta misalnya. Mungkin yang sholatnya dapat awal waktu, tidak terlambat, dapat takbiratul ihram 27, yang sholatnya masuknya tengah-tengah, dapatnya 25. Ini cuma tebak-tebakan saja dari para ulama disebutkan. Sehingga pendapat yang benar yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini, kata beliau mengatakan wa aqrabuha an yuqal al-adadul qalil la yunafil adadal katsir. Hadis yang mengatakan hanya 25 kali lipat tidak menafikan derajat 27. Karena apa kata beliau? Li'anna mafhumal adadi ghairu muradin 'ala sahih. Pengucapan penyebutan jumlah di hadis ini yang kedua itu tidak menjadi pembahasan utama atau tidak menjadi tujuan utama dari lafadz yang disebutkan oleh periwayat Allah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang dimaksudkan adalah pahalanya banyak, ya. Maksimal 27, minimal 25. Tapi intinya kalaupun disebut 25 tidak menafikan seseorang nanti dapatnya 27 dan seterusnya. Ya. Dan ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas memang mengikuti kesempurnaan atau kekurangan seseorang dalam sholatnya. Ya, semakin sempurna semakin full pahalanya, semakin berkurang semakin cacat pahalanya. Faedahnya yang pertama, fadilatu sholatil jama'ati fil masjid wa mudha'afatuha. Nah, keutamaan sholat berjamaah di masjid dan juga lipat ganda pahalanya. Wa fadilatul jama'ati tahsulu bi ayyi adadin yasduqu alaihi ma'nal jama'ah. Dapat pahala jamaah kapan saja ketika jumlahnya layak disebutkan jamaah. Yaitu berapa? Ala anna kathratal adad ad'a li husuli ziyadati fi thawab. Semakin banyaknya jumlah, semakin banyak pahalanya. Nah, tapi minimal sholat berjamaah disebutkan adalah dua orang, satu makmum, satu imam, dan dikerjakan ya masyhurnya yang benar adalah sejajar, tidak berbeda shaf, tidak perlu mundur makmumnya, sejajar. Karena pada dasarnya mereka sedang membuat satu shaf. Ya kalau satu shaf ya sejajar, tidak perlu imamnya terlalu maju, makmumnya mundur sedikit, tidak perlu. Sejajarkan saja. Bahkan diperintahkan untuk ya dirapatkan dalam satu shaf karena mereka sedang membuat satu shaf. Ketika sholatnya satu imam satu makmum. Tapi kalau maju sedikit, ya, bedanya hanya sedikit, insya Allah tidak masalah, tetap sah, boleh saja. Ya. Tapi kalau majunya terlalu jauh, imamnya di shaf sendiri di depan, makmumnya di shaf sendirian, nah ini malah salah, keliru. Ya. Bahkan yang paling afdol, yang paling benar sejajar shafnya. Tidak perlu ya ada selisih. Semakin banyak pahalanya, ya. Termasuk juga imamnya. Semakin banyak makmumnya, imamnya dapat pahala sejumlah banyaknya makmum yang dia imami. Nah, itu disebutkan dalam beberapa riwayat.
An-naqsu fi salatil munfarid wa ta'akhuruha fil fadl. Jelas salat sendirian ya tambah kurang pahalanya karena salat jamaah 25 atau 27. Taib, sekarang kita bahas tentang wajibnya salat berjamaah. Hukumnya apa? Ya. Kita baca hadis yang ke-57. Masih ada berapa menit? Ngebut ya, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalus salawati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang munafikin adalah salat subuh dan juga salat isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu fadilah di dalam salat subuh dan salat isya, mereka pasti akan rela mendatanginya meskipun dalam kondisi ngesot, merangkak. Sayangnya mereka tidak tahu, ya. Kita juga tidak tahu, ya. Tapi kita beriman, pasti pahalanya besar. Karena kita meyakininya, kita rela mendatangi sholat subuh maupun sholat isya berjamaah. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Subhanallah. Ini yang mungkin jarang disampaikan pada masyarakat umum. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi berkata sendiri, aku pernah suatu ketika dalam satu sholat jamaah sudah qomat atau sudah masuk waktu salat. Nabi minta salah satu seorang untuk mengumandangkan iqamah. Summa amura rajulan fayusalli binnas. Kemudian minta seseorang mewakili dia menjadi imam. Nabinya sendiri ngapain? Tidak ikut sholat jamaah. Apa yang beliau inginkan? Summa antaliqu fi rijal. Aku minta seorang menggantikan saya mengimami, kemudian aku sendiri bawa beberapa orang dari jamaah, ayo ikut saya. Ma'ahum huzamun min hatab. Saya suruh mereka bawa kayu bakar, beberapa ikat. Ila qaumin la yashhaduna shalah. Saya pengen sekali mendatangi, menghampiri orang-orang yang tidak mau berangkat sholat jamaah. Apa Nabi pengen? Fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Sungguh aku pengen banget bakar rumah-rumah mereka dengan api. Subhanallah. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Riwayat Bukhari Muslim, Nabi benar-benar pernah mengatakannya. Tapi jelas Nabi tidak mempraktekannya. Kenapa? Kenapa alasannya Nabi tidak mempraktekannya? Karena di dalam rumah-rumah itu ada orang yang tidak wajib sholat jamaah. Ada wanita, ada anak-anak kecil, ada orang sakit, ada orang tua yang sudah lemah dan lain sebagainya, yang tidak mampu lagi berangkat ke masjid. Karena alasan itu. Tapi bagi laki-laki yang baligh, ini dalil yang dipegang oleh para ulama bahwa sholat berjamaah wajib bagi mereka. Tidak boleh, artinya tidak boleh ditinggalkan kecuali karena ada uzur syar'i. Apalagi kalau rumahnya tetangga masjid. Semoga Allah memberi hidayah. Yang banyak tetangga masjid yang enggak berangkat ke masjid ya. Kalau rumahnya jauh 1 kilometer dari masjid, ya mungkin masih masuk akal, terlambat karena emang harus jalan dulu, harus nyalain motor dulu, dan masih masuk akal. Tapi kalau sudah di samping masjid, tidak berangkat ke masjid dan tidak ada uzur syar'i, tidak ada kesibukan, tidak sakit, tidak ada pekerjaan yang lain yang mendesak, tetap nggak datang ke masjid, maka ini lebih kelewatan. Nabi SAW sempat mengatakan dalam satu riwayat, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah makna secara zahir ya, meskipun para ulama kemudian mentakwilkan ya, bagi tetangga masjid kecuali sholat di masjid ya. Namun banyak para ulama yang mengatakan bukan maksudnya tidak sah tapi tidak sempurna ya. Sholatnya bisa tetap sah tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat jamaah. Sholatnya tetap sah mungkin, tapi jelas dia meninggalkan suatu kewajiban. Kita sebutkan dalil-dalil yang lain dan juga dalil dari pihak yang lain yang mengatakan hukumnya sunnah tapi setelah dikumandangkan adzan insyaallah. Baik, kita sebutkan secara ringkas ya, mohon diperhatikan. Pertama, sholat jamaah itu khilaf di antara para ulama. Antara kisaran 3 atau 4 hukum. Yang masyhur para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ya.
Pendapat yang kedua, fardu ain. Ini juga banyak di antara para ulama, nanti kita sebutkan siapa saja yang berpendapat fardu ain. Namun maksudnya wajib fardu ain pun bagi laki-laki baligh. Ya. Selain laki-laki baligh, wanita dan lain sebagainya tidak wajib. Pendapat yang ketiga, fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti tidak wajib buat semuanya, sebagian saja. Kalau sudah ada jumlah sebagian yang sholat berjamaah, maka yang lainnya nggak berdosa. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan fardu ain, berarti semua laki-laki yang baligh wajib atas dirinya masing-masing untuk mendatangi sholat jamaah. Yang keempat, ini yang paling ekstrim, sampai mengatakan syarat sah sholat bagi laki-laki yang baligh sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah sampai tidak sah. Dan ini tentu ya paling jauh. Kalau mengatakan sampai syarat sah, paling jauh ya. Karena tadi sudah kita sebutkan, Nabi mengatakan orang yang sholat sendirian tetap dapat pahala, berarti dia sholatnya tetap sah. Jadi kita tinggalkan pendapat yang keempat ini, kita fokus ke tiga pendapat yang tadi kita sebutkan. Pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah itu banyak dipilih oleh beberapa ulama, ya, Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga yang lainnya. Dalilnya apa? Hadis-hadis sebelum ini yang kita sebutkan, bahwa sholat berjamaah pahalanya 27 rakaat, sholat sendirian pahalanya bukan rakaat ya, 27 derajat, sholat sendirian pahalanya 1 derajat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dua-duanya sah. Dan mereka mengatakan bahwasanya berarti hanya sebatas sunnah saja sholat berjamaah. Nah, sekarang kita berpindah ke yang hukumnya fardu ain. Mereka adalah dari mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah, mazhabnya Hanabilah, sebagian Syafi'iyah, kemudian dipilih oleh Imam Bukhari, Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Bas dan juga Ibnu Utsaimin. Apa dalilnya? Dalilnya hadis tadi. Nabi SAW pengen membakar rumah yang di dalamnya ada laki-laki baligh tidak sholat berjamaah. Tapi Nabi urung melakukannya karena memang di dalam rumah itu ada yang punya uzur dan tidak wajib sholat berjamaah. Ya. Tapi bukan berarti dengar hadis ini kemudian kita semena-mena ya, ada rumah yang isinya laki-laki semua kemudian kita main bakar saja, nggak bisa ya. Tidak boleh kita melakukan sewenang-wenang ya. Semuanya perlu ada aturannya, ada hikmahnya. Ya, tidak sembarangan. Dalil berikutnya selain hadis ini, ayat surat An-Nisa 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak." Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka sedang perang, maka dirikanlah salat dengan cara berganti-gantian. Shaf pertama, rakaat pertama, setelah itu shaf pertama mundur, gantian shaf kedua melanjutkan rakaatnya bersama imam, berganti-gantian sampai selesai. Nanti insya Allah kalau masuk bab sholatul khauf dijelaskan beberapa tata caranya. Intinya Allah memerintahkan saat perang pun wajib sholat berjamaah, apalagi kalau lagi ndak perang. Dalil yang lain, Al-Baqarah 43, Allah berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in," dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah, ya. Dari hadis Nabi SAW, selain hadis yang tadi kita bacakan dalam Umdatul Ahkam, ada satu kisah dari Abu Hurairah, datang laki-laki tunanetra, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum kalau tidak salah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, tidak ada orang yang nuntun saya ke masjid. Sedangkan jalan kadang-kadang ada duri, ada ranting, ada paku, mungkin got, lumpur dan lain sebagainya, atau tiang listrik. Ya. Saya tunanetra, tidak ada yang nuntun saya ke masjid. Maka disebutkan dalam riwayat, satu riwayat Nabi awalnya mengiyakan. Kemudian ketika laki-laki tadi hendak berpaling mau pergi, dipanggil lagi sama Nabi SAW. Ya, falamma walla da'ah, dipanggil lagi, "Fulan, sini. Hal tasma'un nida." Kamu memang tunanetra, tidak bisa ngelihat, tapi kamu dengar azan enggak? Subhanallah. Dan jelas tunanetra bisa mendengar azan. Apa kata Nabi SAW ketika dia jawab, "Iya, aku dengar azan." Qala fa'ajib, maka datang ke masjid. Semampu kamu, tetap berangkat ke masjid.
Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang bisa mendengar waktu azan, dia berangkat ke masjid. Kalau orang yang jauh tidak dengar waktu azan, ya dia mungkin uzur bagi dia tidak sholat berjamaah. Tapi orang yang dia dengar sekali suara azan, dan dia sadar tidak lagi tidur, tidur nggak dengar azan, dia nggak tidur dengar azan, maka berangkat ke masjid. Dalil berikutnya, ma min thalathatin fi qaryatin wala badrin wala tuqamu fihimus shalah illa istahwadha alaihimus syaitan. Dalam suatu kampung, suatu tempat, ada 3 orang di kampung, di kota, di tempat pelosok, di Badui misalnya, dan mereka tidak mendirikan sholat, illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, maka kalian wajib melaksanakan sholat jamaah atau selalu berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, fa innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah, karena serigala itu memburu hewan yang menyendiri, memisahkan diri. Dan juga banyak riwayat-riwayat yang lainnya dari Ali, dari Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ada sahabat yang cerita kalau ada orang yang sakit atau bukan sakit, tidak mau sholat berjamaah, di antara para sahabat itu dibopong sama para sahabat, dipapah antara 2 orang, dipaksa berangkat ke masjid. Yuhada bainar rajulain, saking mereka termotivasi untuk mendatangi sholat berjamaah. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, meskipun dalil-dalil mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib begitu kuat, kita tidak bisa mengingkari mereka yang meyakini hukumnya sholat jamaah sunnah muakkadah. Karena memang banyak di antara para ulama yang menyebutnya. Bahkan banyak istilahnya mengatakan jumhur, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tapi tidak sedikit juga para ulama yang mengatakan hukumnya fardu ain, terutama bagi laki-laki yang baligh, dari lewat ayat-ayat dan juga hadis-hadis ini. Sehingga simpulannya tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur syar'i, terutama bagi laki-laki yang baligh. Punya karyawan, ingatkan. Punya karyawan dan dia punya wewenang untuk memaksa. Bilang, kalau nggak sholat jamaah, tak kasih gaji misalnya. Atau berhenti, sudah, tak kasih gaji terakhir, tak pecat sekarang. Paksa. Jangan sampai malah menggampangkan, kecuali pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan misalnya. Ya, memang beberapa ada pekerjaan yang susah misalnya. Atau sebagai seorang karyawan, bosnya misalnya non-muslim, ya, Cina misalnya. Dan bahaya kalau dia dipecat, bisa repot ma'isyahnya dengan keluarga. Itu mungkin uzur bagi dia. Nah, tapi kalau sudah lepas dari pekerjaan, selesai dari pekerjaan, dia langsung bersegera sholat berjamaah. Di sholat-sholat yang dia bisa sholat berjamaah. Tapi dia sudah bosnya muslim, laki-laki, paham ilmu lagi dan seterusnya, karyawannya tidak diwajib. Atau yang punya misalnya tempat penginapan, bagus diingatkan meskipun mungkin tidak punya wewenang untuk mewajibkan. Kalau ada orang menyewa tempat penginapan kita, kemudian mereka nggak sholat jamaah, ya kita mengingatkan saja, mungkin maksa nggak bisa, kita ingatkan sholat jamaah. Apalagi kalau mereka laki-laki yang baligh, diingatkan, jangan sampai malah diam saja. Banyak ya, terlewati suatu penginapan, ya sudah qomat, malah jadi tempat nongkrong. Nauzubillah. Banyak pelajar-pelajar ikut nongkrong. Nauzubillah. Padahal dia punya wewenang, dia punya kesempatan untuk mengingatkan, malah dibiarkan saja. Ini berbahaya. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap keluarga kita, diri kita sendiri. Semoga Allah mengampuni juga diri kita kalau kita masih kurang, masih lalai dalam sholat jamaah. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk selalu mendatangi sholat berjamaah, kecuali kalau ada uzur syar'i. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما